أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu kiradatan khasiin. Shadaqallahul azim. Engkau bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat sidang jamaah subuh rahimakumullah. Mari kita kembali bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kita semua. Mudah-mudahan rahmat karunia yang telah Allah berikan bisa kita syukuri dengan sebaik-baiknya dan kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita masuk ke ayat yang ke-65 surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin." Walaqad, dan sungguh benar-benar ya, kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat ya, hari Sabat ya, hari Sabtu. Faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Lalu kami katakan kepada mereka, ya, jadilah kamu kera yang hina. Jadilah kamu kera yang hina. Dalam ketentuan syariat agama Yahudi, pada hari ketujuh Sabat ya, dalam bahasa Ibrani-nya ya, Sabat juga berarti istirahat ya, weekend kece orang. Hari ketujuh ya, orang dilarang mengerjakan apapun ya, karena itu khusus untuk ibadah. Dalam bahasa Arab ya, as-sabtu ya, as-sabtu berasal dari kata sabata yasbitu sabatan, yang juga berarti istirahat atau tenang. Pada hari ini, setelah langit, bumi dan segala isinya ya diselesaikan dan disempurnakan ya, penciptaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan beristirahat. Itu menurut di dalam kitab mereka ya. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan ya menkuduskannya atau mensucikannya. Dan juga dipakai untuk merayakan terbebasnya orang-orang Bani Israel
dari perbudakan di Mesir. Itu menurut kitab mereka. Sekedar hanya untuk ketahui. Pada hari yang sangat dihormati itu, biasanya ikan-ikan bebas bermunculan sehingga menutupi permukaan air laut. Karena hari itu tidak ada orang yang berani mengganggunya. Di luar hari Sabtu, ikan-ikan itu menghilang lagi. Itu disebutkan di dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 163. Nah, banyak mufassir menyebutkan bahwa larangan ini oleh mereka diakali, diakalinya, ditaakulnya. Pada hari-hari sebelum hari Sabtu, mereka membuat kolam besar dan air laut dialirkan ke dalamnya. Pada hari Ahad, mereka bekerja mengambil ikan yang sudah terjaring itu. Tetapi dalam hukum Tuhan, ya, mereka telah melanggar. Maka Allah menjatuhkan hukuman dengan menjadikan mereka itu kera. Ya, kera, sehingga mereka jauh dari kebajikan serta menjadi hina dan rendah. Itu secara umum. Jadi akibat dari mereka melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala pada hari Sabtu itu, ya, mereka akhirnya mendapatkan hukuman. Hukumannya apa? Kunu kiradatan khasi'in. Jadilah, ya, mereka, ya, menjadi kera yang hina. Menurut Imam Mujahid, sebagaimana juga disampaikan oleh Ibnu Jarir, bahwa orang-orang yang melanggar, ya, orang-orang Bani Israel yang melanggar larangan Allah pada hari Sabtu itu, fisik mereka tidak ditukar menjadi kera, tetapi hati, jiwa, dan sifat mereka lah yang dijadikan seperti kera. Ya, itu menurut salah satu, ya, imam. Fisik tidak berubah, tapi perangai menjadi perangai seperti perangai kera. Jiwa, hati, sifat mereka seperti karo, ya. Karo, ya. Nah, coba untuk mempelajari sifat kera ini. Di lurah banyak karo mah. Enak, sehingga bisa menjadi pembelajaran juga bagi kita. Pada ayat ini mereka diserupakan dengan kera, yang pada ayat lain juga kadang disebutkan dengan diserupakan dengan keledai. Masalul ladzina hummilul taurata thumma lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat, kemudian mereka tidak mau membawanya, tidak mau mengamalkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Membawa saya, tetapi manfaat faedahnya tidak mereka amalkan. Tidak ada faedahnya untuk diri mereka sendiri.
Menurut jumhur ulama berpendapat bahwa orang-orang Bani Israel yang melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala pada hari Sabtu itu, ya, mereka benar-benar bertukar wujud. Batu kawana wujudnya menjadi karo sebagai hukuman terhadap keingkaran mereka. Ya. Di dalam ayat lain disebutkan bahwa mereka diubah menjadi kera, tidak beranak, tidak makan, tidak minum, dan tidak dapat hidup lebih daripada 3 hari. Lebih daripada 3 hari matinya. Dalam Al-Quran terdapat ayat yang serupa maksudnya. Wa ja'ala minhumul qiradata wal hanazira wa 'abadat taghut. Dan di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan ada juga orang-orang yang menyembah taghut. Ya. Siapa taghut? Ya. Taghut tu ya orang-orang apalah, orang-orang penguasa yang tidak menjalankan agama dengan baik, yang mengikuti hawa nafsu mereka di dalam memimpin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahas sifat karo. Sifat karo enak anu-anunya, antuk-antuknya alah anyo ambil barang milik orang lain. Enak beko di usia paginya beko tak nampak orang yang mau usianya ledah datangnya balik, ya, nyo ambil lo balik, ya, kadangnya mancibi, ya, kadangnya menggaham, enak menakut-nakutan dan lain-lain sebagainya. Nah, itulah yang pernah ditimpa oleh orang-orang Bani Israel. Setiap melakukan pelanggaran langsung Allah berikan hukumannya. Ya. Hukumannya kalau disiko melakukan pelanggaran, ya, pada hari Sabtu yang menjadi, ya, hari ibadah bagi mereka. Kalau untuk orang Nasrani itu hari ibadahnya hari Minggu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah, itu ayat yang ke-65. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan bisa kita ambil pelajaran. Ya, ya. Itu ada beberapa pendapat, ya, seperti yang disampaikan oleh riwayat dalam tafsir itu tadi. Kalau Imam Mujahid mengatakan yang berubah bukannya wajah tetap wajah manusia, tapi perangai karo, ya, menjadi hina, ya. Kok perangai karo sifat karo amang kikik aja kan bentuk orang gilo, enak. Kok tiba berjalan hanya orang berjalan kaki dua, hanya kaki empek ya berjalan, ya. Kayak melompet model itu. Itu yang disebut dengan perangai karo, ya. Kemudian ada juga yang
berpendapat jumhur ulama, kalau jumhur ulama kebanyakan ulama memang ya sesuai dengan teks ayat itu berubah menjadi karo. Cuma waktu itu tidak lama dong, 3 hari saja sudah itu ya inyo mati dalam keadaan hina. Kalau mati dalam keadaan bantu karo mati hina. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada juga sebuah riwayat wallahu alam ya, itu yang pernah awak baca juga seketik banyaknya. Besok di akhirat ya, awak kok kan dikumpulkan dalam beberapa bentuk. Ada yang bentuk babi, ada yang bentuk karo, ya, ada yang bentuk anjing, ya. Itu sebuah ungkapan bahwa awak itu dikumpulkan sesuai dengan kebiasaan dan perangai awak hidup di dunia itu, ya. Ada yang berupa ular, ya. Jadi berupa perangai, ya, kebiasaan awak hidup di dunia kan, dikumpulkan seperti itu. Wallahu alam, ya. Tapi yang jelas, ya, awak nanti dikumpulkan, ya, dan mempertanggungjawabkan, ya, amal perbuatan awak selama hidup di dunia itu, ya. Semoga awak berlindung kepada Allah, ya, terhindar, ya, dari berupa ya kera tadi, babi, berupa ya keledai. Tapi awak betul-betul menghadap Allah dalam keadaan hati yang bersih, ya. Al yauma la, ya, illa yanfa'ul mal wal banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah akan suatu hari kiamat itu, ya, yang tidak ada manfaat harta-harta yang wak kumpulkan, anak-anak yang wak bangga-banggakan, ya, kecuali masing-masing awak itu datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hati yang bersih. Hati yang bersih itu hati yang ya betul-betul meyakini la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak dikotori, ya, dari unsur-unsur mempersekutukan Allah sedikit pun, unsur-unsur syirik. Kemudian ya menghadap Allah dengan amal-amal ya kebajikan, ya, dalam keadaan dosa dan kesalahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Allah yang lebih mengetahui maksud daripada firman-Nya. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.